Anggap misalkan qadha'nya itu 10 hari, itu sudah maksimal sekali qadha'nya 10 hari. Jadi sakit, biasanya sakit itu parah-parahnya kan nggak lama. Safar 10 hari itu kemana? Jadi haid itu biasanya 7-8 hari. Anggaplah 10 hari, berarti sampai tanggal 15. Masih ada waktu panjang untuk melakukan ibadah puasa. Jadi ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal. Oleh karena itu, bagi orang yang semangat, yang ingin melakukan semua amal kebajikan dan terlepas dari khilafnya para ulama, maka sebenarnya sangat mudah bagi seorang hamba untuk melakukan semua amal kebajikan dan tidak perlu dibenturkan antara qadha dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Tapi terkadang dalam 1-2 kondisi harus benturan antara qadha dengan puasa Syawal. Dan biasanya ini muncul bagi orang yang sering nunda-nunda amal. Yang nunda-nunda amal, nanti aja. Kemudian kebentur dengan bahwasanya kemarin dia itu punya hutang qadha. Kemudian dia sendiri kepingin untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Di sini muncul masalah fikih. Apakah merupakan syarat orang itu harus menyelesaikan puasa Ramadannya dulu, baru kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal? Atau kalau pembahasan ini mau kita luaskan adalah apakah merupakan keharusan bagi orang yang ingin puasa sunnah menyelesaikan qadha puasa Ramadannya terlebih dahulu. Dalam masalah ini para ikhwan azani Allahu yakum, puasa sunnah kaitannya dengan puasa Ramadan itu terbagi 2. Puasa sunnah kaitannya dengan puasa Ramadan itu terbagi 2. 1, puasa sunnah yang tidak ada kaitannya dengan puasa Ramadan. Puasa sunnah yang tidak ada kaitannya dengan ini semua puasa kecuali puasa 6 hari di bulan Syawal. Untuk puasa jenis ini semacam Senin Kemis, puasa Arafah, puasa Dzulhijjah, puasa Asyura, puasa ini, puasa itu, puasa-puasa yang lain yang itu adalah merupakan puasa-puasa sunnah. Puasa ini setahu ana tidak ada syarat untuk menyelesaikan puasa Ramadannya terlebih dahulu. Dalam arti kalau ada orang sampai bulan Dzulhijjah itu qadha Ramadannya belum dia tunaikan, hutang puasa Ramadannya belum dia tunaikan, tapi kemudian dia ingin puasa Arafah, dia ingin untuk puasa Dzulhijjah, apakah boleh? Boleh, gak ada masalah. Kenapa? Karena puasa qadha itu waktunya panjang sampai Sya'ban tahun depan. Sedangkan puasa Dzulhijjah itu waktunya dibatasi, muqayyad dengan waktu tertentu. Maka silahkan aja orang itu melakukan puasa Arafah, puasa Asyura, padahal dia masih punya hutang puasa Ramadan. Nah, yang kedua adalah puasa sunnah yang ada kaitannya dengan puasa Ramadan. Dan puasa sunnah yang ada kaitannya dengan puasa Ramadan itu adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tatkala memerintahkan untuk puasa 6 hari di bulan Syawal, itu beliau kaitkan dengan puasa Ramadan. Man shama Ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawal. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka semacam menjadi puasa setahun penuh. Di sini muncul khilaf di kalangan para ulama, muncul perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan puasa Syawal itu diharuskan puasa Ramadannya sempurna dulu, baru dia puasa 6 hari di bulan Syawal, baru puasa 6 hari di bulan Syawal. Alasannya karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadhana summa atba'atan min Syawal. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Berarti di sini Ramadannya sempurna dulu, baru diikuti 6 hari di bulan Syawal. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sebagian ahli ilmu mengatakan tidak harus. Dalam artian boleh puasa 6 hari di bulan Syawal baru kemudian puasa qadha. Jadi baru kemudian puasa qadha.
Ini baru kemudian puasa qadha. Alasannya karena puasa 6 hari bulan Syawal itu waktunya terbatas. Bulan Syawal tok. Sedangkan qadha waktunya bebas, lepas, panjang sampai setahun, sampai Sya'ban tahun depan. Jadi qadha itu bisa dilakukan di Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rabiul Awal sampai Sya'ban. Sedangkan puasa 6 hari bulan Syawal hanya boleh dilakukan di bulan Syawal. Maka berarti lakukan puasa Syawal dulu, baru kemudian nanti lakukan ini puasa 6 hari di bulan puasa qadha pada waktu-waktu berikutnya. Adapun hadis ini kata mereka adalah hadis bicara litaghlib. Biasanya orang itu kalau melewati Ramadan maka telah selesai puasa Ramadan. Adapun kalau ada orang yang dia itu ada uzurnya, maka berarti dia bisa mengqadha pada waktu-waktu yang lain dan dia itu melakukan puasa 6 hari terlebih dahulu. Wallahu alam, pendapat yang lebih anda kuatkan atau pendapat yang lebih rajih dalam masalah ini insyaallah subhanahu wa taala adalah sempurnakan puasa Ramadannya. Adaan wa qadhaan. Yani sempurnakan puasa Ramadannya adaan wa qadhaan. Ada dalam artian puasa Ramadan dilakukan di bulan Ramadan, kemudian qadhanya dilakukan di bulan Syawal, baru kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal. Kenapa? Karena beberapa hal. Yang pertama karena hadis tadi menggunakan bahasa thumma atba'ahu. Kemudian dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang kedua, hadis tadi itu mengkaitkan keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal yang itu adalah puasa mendapatkan keutamaan puasa setahun penuh itu dengan Ramadannya. Hitung-hitungan matematikanya, ya meskipun pahala itu nggak bisa dihitung dengan matematika, adalah puasa 1 bulan Ramadan itu terhitung puasa 10 bulan. Tinggal 2 bulan. Karena tinggal 2 bulan dan maksimal 2 bulan itu adalah 60 hari, maka dia jadi berpuasa 6 hari. Jadi berpuasa jadi 6 hari. Yang ketiga sebenarnya ini tidak perlu dibenturkan bagi orang yang semangat. Bagi orang yang mau untuk melakukan amal tersebut. Apa itu? Saya katakan tadi. Yaitu orang yang uzur. Seandainya dia langsung mengqadhanya di bulan Ramadan, di bulan Syawal, itu sangat mungkin, sangat amat mungkin sekali. Kemudian dia puasa 6 hari di bulan Syawal. Wallahu a'lam bissawab. Nah, para hadirin azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pada hadis yang ketiga dari hadis-hadis tentang puasa Syawal, puasa sunnah. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah." Ma min 'abdin, tidak ada seorang hamba pun yang yasumu yawman fi sabilillah, yang dia itu berpuasa 1 hari di jalan Allah. Illa ba'adallahu bidzalikal yaum, kecuali Allah menjauhkan dengan puasanya itu, dengan puasanya hari itu, an wajhihi, dari wajahnya, an-nara, api neraka, 70 kharifa, 70 tahun. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, wal lafzu li Muslim, dan lafaz ini lafaz Imam Muslim. Perhatian azani Allah wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan puasa sunnah, di mana beliau mengatakan barang siapa yang puasa, hamba manapun yang puasa 1 hari aja yauman, fi sabilillah. Ada perbedaan di kalangan para ulama memahami makna fi sabilillah. Sebagian di antara mereka mengatakan makna fi sabilillah ini adalah puasa saat dia berjihad perang. Sambil puasa sambil perang. Akan lafaz fi sabilillah
maka yang dimaksudkan adalah jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapat sebagian para ulama. Sebagian para ulama yang lain mengatakan bahwa makna fi sabilillah adalah ta'atan lillah, dalam rangka taat kepada Allah. Orang itu puasa sunnah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu dilakukan pada waktu perang atau dilakukan pada waktu aman, itu sama saja. Itu pemahaman kedua dari sebagian para ulama. Karena itu dengan pemahaman yang pertama, maka keutamaan hadis ini itu dikarenakan orang itu menggabungkan antara dua keutamaan, yaitu keutamaan jihad di jalan Allah, lelah fisiknya ditambah dengan lelah laparnya, dia itu berpuasa. Menggabungkan antara dua keutamaan inilah yang menjadikan dia mendapatkan keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasanya. Itu makna hadis ini dengan pemahaman yang pertama. Dengan pemahaman yang kedua, berarti makna hadis ini adalah keutamaan orang yang berpuasa ikhlas hanya karena Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena embel-embel yang lain. Jadi maka dia mendapatkan keutamaan yang agung, mendapatkan keutamaan yang agung tersebut. Wallahu alam. Kalau kita cermati kaidah-kaidah penafsiran hadis dan penjabaran penafsiran Al-Qur'an dan penjabaran hadis. Kalau ada satu lafaz Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang mempunyai lebih dari satu kemungkinan makna dan tidak terjadi pertentangan, maka itu namanya khilaf tanawwu', perbedaan yang menunjukkan ragam dan bisa jadi dua-duanya benar dan dua-duanya dibenarkan, sebagaimana disebutkan oleh para ulama-ulama dalam kaidah-kaidah penafsiran ayat atau penjabaran hadis. Contoh, kita buat contoh yang mudah. Allah Subhanahu wa taala tatkala berfirman, "Wal-laili idza as'as." Dan demi malam apabila as'as. Allah bersumpah dengan malam idza as'as. As'as itu punya dua arti. Arti yang pertama idza aqbal, apabila datang. Demi malam apabila datang, berarti sumpah Allah ini dengan waktu maghrib. Makna yang kedua as'as ay adbar, wal laili idza adbar, dan demi malam apabila telah pergi, berarti subuh. Jadi dengan makna yang kedua ini berarti sumpah Allah ini adalah dengan waktu subuh, demi waktu subuh. Dua kemungkinan makna ini dua-duanya benar, maka nggak perlu dipertentangkan. Berarti makna dari ayat ini adalah Allah bersumpah dengan waktu maghrib dan Allah bersumpah dengan waktu subuh. Dan itu kaidah umum dalam masalah-masalah semacam ini. Semacam hadis ini pun hasil akhirnya sama. Berarti makna dari hadis ini adalah keutamaan orang yang berpuasa saat dia berjihad di jalan Allah. Yang kedua, keutamaan orang yang berpuasa ikhlas hanya demi menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya menunjukkan kepada kita keutamaan puasa sunnah. Agungnya dan keutamaan puasa sunnah. Kenapa? Para hadirin Allah wa yakum, karena puasa itu adalah menahan syahwat, menahan makan, menahan minum, menahan kumpul suami istri
yang itu hukum asalnya halal. Apalagi kalau itu adalah sunnah, boleh untuk dia tinggalkan. Tapi dia lakukan itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia mendapatkan keutamaan besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa keutamaan yang ada dalam hadis ini? Keutamaan yang ada dalam hadis ini adalah Allah akan menjauhkan wajahnya. Makna dari menjauhkan wajahnya ini menjauhkan dirinya. Kalau wajahnya dijauhkan, ya berarti semua tubuhnya juga dijauhkan. Semua tubuhnya juga dijauhkan. Ini dalam ilmu bahasa namanya dzikrul ba'd li iradatil kull. Disebut sebagian, tapi yang diinginkan adalah semuanya, dan itu maklum dalam bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalkan fatahriru raqabah. Maka memerdekakan raqabah. Apa itu raqabah? Raqabah itu leher. Memerdekakan leher. Lah kalau leher dimerdekakan berarti seluruh tubuh dimerdekakan. Makanya terjemahannya adalah memerdekakan budak. Memerdekakan budak. Begitu juga dengan di sini, tatkala disebutkan menjauhkan wajahnya dari api neraka, maka maknanya adalah menjauhkan dirinya dari api neraka. Taib. Sab'ina kharifa, arti asli kharif itu musim gugur. Jadi musim itu kalau di luar daerah Khatulistiwa itu kan ada 4. Semi, yani Rabi', Syita, Kharif, Saif. Musim semi, musim dingin, musim gugur, musim panas, gitu ya. Ya. Lah kalau satu musim ya berarti setahun, makanya terjemahannya adalah 70 tahun. 70 tahun. Keutamaan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang mulia yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya muncul masalah dari hadis ini, kalau hadis ini kita terjemahkan dengan makna yang pertama, yaitu keutamaan apa tadi? Keutamaan puasa saat dia jihad. Ini berlaku bagi yang mampu, yang kuat. Dalam arti puasanya tidak membuat lemah jihadnya. Puasanya tidak membuat lemah perangnya. Tapi kalau kemudian dengan dia puasa, angkat senjata nggak mampu, yani perang melawan musuh nggak kuat, maka malah makruh. Kenapa? Karena puasa ini puasa sunnah, sedangkan jihad adalah amal agung. Kalau puasa wajib aja itu gugur, yani untuk kemaslahatan dirinya yang sakit atau kemaslahatan satu orang bagi ibu yang menyusui atau hamil, yaitu kemaslahatan anaknya. Lah kalau jihad itu kan kemaslahatan umat. Yani jihad itu yani untuk kemaslahatan umat. Maka seharusnya dia tinggalkan amal yang sunnah itu untuk maslahat yang jauh lebih besar. Dan itu yang disebutkan oleh para ulama kita. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memberikan fatwa, kalau ada orang yang mujahid, ada orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, seorang tentara, pada waktu Ramadan perang dalam negeri, dalam artian negerinya diserang oleh musuh. Di bulan-bulan Ramadan dia sakit enggak, safar enggak, tapi butuh tenaga yang kuat untuk perang. Kalau dia bikin puasa, kalau dia sambil puasa perang, itu dia nggak akan kuat dan mungkin akan kalah, negerinya akan dicaplok oleh orang kafir. Maka dalam kondisi itu boleh bagi dia untuk meninggalkan puasanya. Kenapa? Puasa bisa ditinggalkan dan bisa diqadha pada waktu yang lain. Sedangkan mempertahankan negeri kedaulatan kaum muslimin itu adalah satu kewajiban bagi orang-orang yang diwajibkan oleh Allah dalam masalah itu, semacam tentara maupun yang lainnya. Wallahu alam bissawab. Nah, kita lanjutkan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang keempat yang berkaitan dengan puasa sunnah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasumu hatta naqula la yuftir. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa, terus puasa sampai kami katakan beliau itu kok enggak buka-buka, puasa terus.
Wa yuftiru hatta naqula la yasum. Dan beliau kadang-kadang itu buka, nggak pernah puasa sampai kita katakan Rasulullah kok nggak puasa-puasa, buka terus, makan terus. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu istakmala siyama syahrin qat, puasa sebulan penuh illa Ramadan, kecuali puasa Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban, dan saya tidak pernah melihat beliau lebih banyak puasanya dibandingkan dengan di bulan Sya'ban. Muttafaqun alaih. Ini disepakati oleh Bukhari Muslim. Wal lafdhu li Muslimin, dan lafaz ini lafaz Imam Muslim. Hadis ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita dua jenis puasa. Yang pertama puasa bulan Sya'ban. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam di antara sunnah-sunnah beliau itu adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bahkan kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu nggak pernah berpuasa sebulan penuh muput itu kecuali Ramadan. Adapun di bulan-bulan yang lain beliau itu juga puasa, tapi maksimal yang beliau lakukan untuk puasa itu adalah di bulan Sya'ban, memperbanyak puasa. Kenapa? Apa ilahnya? Apa rahasianya? Rahasianya adalah untuk mempersiapkan mental, mempersiapkan fisik menghadapi Ramadan. Karena sunnatullah di muka bumi ini, apapun yang dilakukan dadaan, apapun yang dilakukan spontanitas, itu nggak akan maksimal. Semua yang maksimal itu butuh persiapan. Semakin besar amal, semakin waktu persiapannya itu panjang. Jadi apapun itu, seorang anak sekolah ujian, kalau tanpa persiapan sama sekali, ya enggak buka buku, ya enggak opo, langsung masuk ruang ujian, ya enggak karu-karuan ujiannya. Ada yang persiapan tapi cuma semalam. Yani pelajaran yang dia pelajari selama 1 semester 4 bulan itu sama sekali enggak pernah dia sentuh, enggak pernah dia pelajari. Besok mau ujian malam itu dikebut, ya lumayan, tapi ya kalang kabut. Ini berbeda dengan orang yang persiapannya panjang. Selama ini belajar. Pada waktu hari H, nyantai, anteng, nyaman, gak ada masalah. Orang bikin rumah pun begitu. Kalau orang mau bikin rumah, kemudian segala sesuatu spontanitas. Beli barang langsung hari itu, cari tukang langsung hari itu. Anggaplah ada, yuk seadanya. Beda dengan persiapannya panjang. Barang-barangnya bisa milih, tukangnya bisa milih, dan macam-macamnya. Amal ibadah pun gak jauh dari itu para ikhwah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yani itu yang Ramadan gak pernah puasa sunnah, gak pernah sholat malam, gak pernah baca Quran, gak pernah sedekah, kemudian Ramadan ingin langsung spontanitas, yakin sehari 2 hari langsung setelah itu gak bisa lanjut. Maka Rasulullah SAW menuntunkan kepada kita untuk pemanasan, persiapannya itu dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, yang kedua, hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang puasa mutlak.
Apa itu puasa mutlak? Puasa pas kondisi penak untuk dibuat puasa. Dan gak puasa kalau kondisi gak nyaman untuk dibuat puasa. Rasulullah SAW itu dikatakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, kalau beliau pas puasa sunnah itu sering gitu seakan-akan kok poso terus gitu. Tapi pas gak tahu poso, kayak gak pernah puasa. Kok gak pernah puasa begitu. Dan ini sangat mungkin kalau kita gambarkan di Jaziratul Arab. Jaziratul Arab itu kan bukan negeri khatulistiwa kayak negeri kita. Ini bukan negeri khatulistiwa kayak negeri kita. Di negeri mereka itu ada musim panas, ada musim dingin. Kalau musim panas itu siangnya panjang, malamnya sebentar. Kalau musim dingin itu malamnya panjang, siangnya sebentar. Semakin menjauh dari garis khatulistiwa, jadi waktu siang dan malam itu kalau di musim panas dan dingin itu semakin jelas kelihatan. Lah, karena itulah maka Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sanadnya dipertanyakan tapi maknanya sahih, yakni asyita'u ghanimatun baridah. Musim dingin itu adalah mendapatkan ghanimah, mendapatkan keuntungan besar tapi nggak repot-repot, baridah sambil kondisi dingin. Kenapa? Kalau musim dingin Saudi, Jaziratul Arab, tempatnya Rasulullah SAW dulu, itu malamnya panjang, siangnya pendek. Siangnya mungkin bisa jadi cuma 8-9 jam. Dari mulai subuh sampai maghrib. Kalau siangnya dibuat puasa itu belum lapar. Jadi belum lapar, nuansanya dingin, gak haus. Malamnya ba'da isya masih aktivitas sebentar kemudian tidur, itu sudah nggak bisa tidur, sudah capek tidur, sudah nggak ngantuk, dia gunakan untuk sholat malam sempurna. Subuh masih panjang, masih bisa digunakan untuk sholat, masih bisa digunakan untuk baca Quran, masih bisa digunakan untuk zikir, untuk doa dan yang lainnya. Maka waktu-waktu ibadah di waktu-waktu itu maksimal. Lah, kebalikannya kalau musim panas. Kalau musim panas itu di Jaziratul Arab itu siangnya panjang. Bisa jadi sampai 15-16 jam siang hari. 11 jam. Malamnya sebentar. Kalau siang dibuat puasa itu capek, haus, lelah, wis lama, lapar, panas, menyengat, haus. Sedangkan malamnya waktu tidurnya sebentar, sehingga masih ngantuk itu sudah jelang subuh. Waktu sholatnya mepet, waktu ininya mepet dan yang lainnya. Lah, jadi ini gambaran digambarkan oleh para ulama kita tentang hadis ini. Berarti kalau kita ambil maknanya, orang itu kadang-kadang mempunyai waktu-waktu nyaman, longgar untuk puasa. Dan kadang-kadang memiliki waktu-waktu nyaman, memiliki waktu-waktu longgar untuk, jadi waktu-waktu nggak nyaman untuk ibadah, untuk tidak puasa. Contoh begini gambarannya. Parayatan azanillahu wa yakum. Kalau ada orang kerja tukang kuli bangunan itulah. Hari-hari sibuk nukang, banyak orderan, itu kan biasanya bukan musim deras-derasnya hujan. Dalam artian kalau musim hujan itu orang mikir-mikir kalau bangun, nunggu selesainya musim hujan. Maka di waktu-waktu itu orang tukang itu banyak nganggur. Di waktu itu banyak digunakan untuk berpuasa. Kalau sudah waktunya orderan banyak, job kerja banyak, lah itu sambil puasa, sambil nukang, sambil bangun itu ya berat. Kebalikannya petani. Petani itu puncak kerjanya itu kan musim hujan. Ini kalau di daerah tak ada hujan ya. Puncak kerjanya itu waktu hujan. Itu ya ke sawah dari mulai subuh sampai sore sampai ini gitu ya, capek, lelah, butuh tenaga keras. Kalau sudah selesai panen, selesai ngurusi panennya, itu longgar.
paling ya lihat-lihat sawah dan macam-macamnya, itu bisa digunakan untuk berpuasa dengan longgar. Itu gambarannya yang ada pada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau karyawan, waktu libur, waktu ringan pekerjaan, dan yang semisalnya. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Kalau ada waktu insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Insyaallah waktu tersisa 10 menit kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Seorang anak laki-laki belum balik, tapi dia punya hafalan yang banyak dan bisa membaca Al-Quran dengan fasih. Tapi dalam kesehariannya dia kadang-kadang tidak sholat. Kadang sholatnya tumakninah dan kadang tidak. Apakah dia bisa dijadikan sebagai imam sholat jamaah di rumah di saat tidak ada laki-laki lain di rumah? Pertama, para ikhwan sekalian, orang itu dari lahir sampai dia itu balik itu kan rata-rata di umur 14-15. Itu ada 2 kategori, ada 2 fase kata para ulama. Ada anak belum balik tapi juga belum tamyiz. Yang kedua, ada anak belum balik tapi sudah tamyiz. Jadi ada orang itu yang mumayyiz, sudah tamyiz, ada yang ghair mumayyiz, belum tamyiz. Ini sama-sama belum balik ya, dari umur 0 sampai umur sebelum balik. Sampai umur balik itu manusia, anak-anak itu terbagi 2, mumayyiz, tamyiz, dan belum tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu kemampuan untuk membedakan amal-amal perbuatan yang dia lakukan. Dia itu kalau tamyiz itu berarti kalau sholat dia sudah ngerti kalau dia sekarang ini sholat, gak waktunya mainan gitu. Kalau dia itu puasa misalkan, dia tahu kalau sekarang sedang puasa sehingga gak makan. Dia sudah ngerti mana makanan, mana mainan. Dia sudah ngerti ini makanan enak, ini tidak, dan macam-macamnya. Itu namanya sudah tamyiz. Rata-rata ya umur 7, umur 8 itu sudah tamyiz. Umur 7, umur 8 itu sudah tamyiz. Baik. Adapun yang kedua, anak itu belum tamyiz. Anak itu belum tamyiz, diajak sholat, tengah-tengah sholat melayu, lari. Diajak puasa, baru dapat 1 jam puasa, makan. Anak itu belum bisa mengendalikan perbuatannya sendiri karena dia belum punya kehendak. Perbuatannya itu masih naluriah seorang anak. Kayak binatang itu masih naluri hidupnya. Lah, anak yang belum tamyiz meskipun hafalannya sudah banyak, dia gak boleh jadi imam karena sholatnya gak sah. Seandainya dia sholatnya belum sah karena belum punya niat, belum ada niat, dan niat adalah syarat utama sholat. Kalau sholatnya nggak sah, maka jadi imam pun nggak sah. Adapun yang kedua, kalau anak itu sudah tamyiz meskipun belum balik, maka sholatnya sah. Dan dalam kaidah fikih, man sahhat salatuhu li nafsih sahhat salatuhu li ghairih. Barang siapa yang dirinya sendiri kalau sholat sah, maka sah jadi imam untuk orang lain. Maka anak yang ditanyakan dalam pertanyaan tadi, kalau memang dia itu adalah anak yang tamyiz, anak yang sudah mumayyiz, maka sah untuk jadi imam sholat tarawih meskipun kadang-kadang gak sholat. Meskipun kadang-kadang dia gak sholat, namanya juga anak. Jadi gambarannya anak umur 9 tahun, hafalannya banyak, bacaannya bagus,
Tapi pas ngambek gitu kadang-kadang juga nggak mau sholat. Gitu ya. Kadang-kadang juga nggak mau sholat. Apakah boleh dia jadi imam tarawih? Boleh. Bahkan sampai pun di rumah itu ada laki-laki lain. Bahkan sampai pun di rumah itu ada laki-laki yang lainnya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Umar atau Amr ibnu Salamah. Dia mengatakan, saya itu tinggal di sebuah kampung. Kampung saya itu sering dilewati oleh para sahabat. Saya itu sering mengambil Al-Quran dari mereka. Suatu hari orang-orang dari kampungku itu berangkat menuju Rasulullah SAW belajar ke kota Madinah. Pada waktu pulang dipeseni. Jadi pada waktu pulang dipeseni. Salah satu di antara pesannya Rasulullah SAW, liya ummakum aktsarukum Qur'ana. Yani akra'ukum. Yang berhak ngimami kalian itu adalah yang paling baik bacaan dan paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Akhirnya orang-orang di kampungku memilih aku. Yani padahal tatkala itu umurku masih 6 tahun. Jadi umur tamyiz itu nggak mesti 7 ya. Bisa jadi 6 itu sudah tamyiz. Anak itu beda antara satu anak dengan anak yang lainnya. Jadi pokoknya patokannya itu adalah kalau anak itu sudah tamyiz meskipun belum balik, maka berhak untuk menjadi imam. Jadi maka berhak untuk menjadi imam. Bukan hanya tatkala nggak ada orang laki-laki di situ, sampai pun tatkala ada laki-laki yang lain di situ, maka tidak mengapa kalau dia menjadi imam. Wallahu a'lam. Taib. Yang kedua, apa surat yang dibaca dalam salat witir hanya Al-A'la, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Bagaimana jika witirnya hanya 1 rakaat? Pertama, Al-A'la, Al-Kafirun, Al-Ikhlas itu yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW untuk salat witir 3 rakaat, gitu ya. Al-A'la, Al-Kafirun, Qul Huwallahu Ahad. Tapi jika ada orang sholat witir dengan bacaan yang lain, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya ini mirip dengan sholat-sholat yang lain. Sholat Jumat misalkan, itu kan surat Sabbihis sama Al-Ghasyiyah. Apa hukumnya jika baca surat yang lain? Nggak ada masalah juga. Jadi nggak ada masalah juga. Jadi kemudian misalkan sholat Jumat pagi hari, Alif Lam Mim Sajdah sama Hal Ata 'alal Insan. Sholat Jumat, sholat subuh di hari Jumat pagi hari. Apa hanya itu? Tidak. Silakan kalau mau baca yang lainnya. Lah, itu masalah pertama. Masalah yang kedua, bagaimana kalau witirnya 1 rakaat? Kalau witirnya 1 rakaat, jika yang antum maksud ini adalah hanya witir tok ba'da sholat isya, terus sholat ba'diyah, terus sholat witir 1 rakaat, ya terserah baca apa. Tapi kalau yang antum maksud ini, adalah sholat tarawih, kemudian 2, 5 kali, kemudian 1, begitu, maka baca Al-A'la mulai dari 3 rakaat terakhir. Al-A'la itu, jadi 2 yang terakhir sendiri itu Al-A'la dan Al-Kafirun, kemudian diteruskan rakaat yang terakhir dengan Qul Huwallahu Ahad. Wallahu a'lam. Terkait ulur puasa ketika berjihad, berperang, mohon diluruskan pemahaman saya bahwa di masa Rasulullah SAW perang terjadi di bulan Ramadan dan para sahabat waktu itu berpuasa. Apakah ada riwayat bahwa pada saat itu diperbolehkan untuk tidak puasa? Pertama, harap dipahami bahwa perang yang terjadi di zaman Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu hanya 2. 1, perang Badar. Yang kedua, Fathu Mekkah. Perang Badar. Yang kedua, Fathu Mekkah. Dan dua-duanya safar.
Badar itu sudah jauh dari luar kota Madinah, sudah agak dekat Mekah malahan. Jadi pada waktu itu Safar. Yang kedua, Fathu Makkah yang terjadi pada tahun 8 itu juga Safar. Sehingga tidak pernah ada kejadian perang di zaman Rasulullah SAW yang ada di kawasan kota Madinah di bulan Ramadan. Karena perang yang ada di kawasan kota Madinah, perang yang besarnya itu, perang yang besar ini adalah perang Uhud dan perang Ahzab. Perang Uhud terjadi di Syawal. Perang Ahzab lupa nah. Ya terjadi pada bulan apa? Yang penting tidak terjadi pada bulan Ramadan. Yang penting tidak terjadi pada bulan Ramadan. Dari sinilah kemudian muncul pembahasan di kalangan para ulama. Bagaimana hukumnya jika suatu ketika nanti terjadi perang tidak Safar tapi Ramadan. Jadi misalkan perang itu tidak Safar, dia yang kaum muslimin yang diserang oleh orang-orang kafir di dalam negerinya, terjadi di bulan Ramadan. Karena uzur puasa Ramadan itu yang ada hanya pertama Safar, yang kedua sakit. Terus bagaimana kalau kondisi semacam ini? Itu yang kemudian ada pembahasan di kalangan ulama. Saya isyaratkan tadi, saya sebenarnya tidak membahas masalah tadi. Isyaratkan tadi sedikit isyarat. Sebagian para ulama, dan itu pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, boleh bagi seseorang untuk tidak berpuasa. Alasannya qiyas aulawi. Kalau puasa itu ada uzur untuk maslahat pribadi, safar pribadi, sakit pribadi, bahkan untuk maslahat orang lain yang pribadi karena anak yang disusui atau hamil, maka untuk maslahat umum umat lebih diutamakan, lebih berhak untuk diperbolehkan uzur berpuasa meskipun nggak sakit, meskipun nggak safar. Jadi pembahasannya adalah titik ini, jadi titik masalah ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memandangnya adalah dari, yani kalau dicermati dari maksud uzur puasa safar dan sakit tadi dan sakit itu adalah agar tidak memberatkan, tidak ada masyaqqah, dan untuk kemaslahatannya pribadi. Lalu bagaimana jika kemaslahatannya adalah kemaslahatan umum, membela negara, membela negeri kaum muslimin, membela umat dari mara bahaya akan terjadi kalau dia paksakan puasa, yani padahal dia nggak mampu untuk berpuasa kalau harus berperang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bolehkah wanita yang haid melakukan sujud tilawah ketika membaca ayat-ayat sajadah? Kembali kepada pembahasan apakah sujud tilawah itu sholat atau tidak. Sebagian ahli ilmi di antara mereka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan sujud tilawah itu sholat, sehingga mengambil hukum sholat. Karena mengambil hukum sholat maka berarti harus suci, menutup aurat, menghadap kiblat. Dan itu mazhab sebagian ahli ilmi. Alasannya karena sujud itu bagian dari sholat, sehingga mengambil hukum sholat. Sebagian para ulama mengatakan sujud itu memang bagian dari sholat, tapi sujud tok itu bukan sholat, sehingga tidak mengambil hukum sholat. Dan itu mazhab Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Akhirnya beliau mengatakan semua syarat-syarat salat tidak berlaku pada sujud tilawah. Sujud tilawahnya di luar salat maksudnya. Dan pendapat yang kedua ini yang lebih kuat insya Allah. Meskipun kalau mau mengamalkan dengan mazhab yang pertama itu lebih selamat, lebih hati-hati. Tapi kalau kita tinjau dari tinjauan fikihnya, maka insya Allah subhanahu wa ta'ala pendapat yang kedua itu yang lebih utama. Bahwa orang sujud tilawah
itu tidak mengambil hukum sholat. Karena tidak mengambil hukum sholat, maka tidak ada syarat harus suci, tidak ada syarat harus nutup aurat. Wallahu alam. Gambarannya, kiasnya adalah dengan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu rukun sholat. Tapi kalau orang baca Al-Fatihah tok, itu bukan sholat, sehingga tidak mengambil hukum sholat. Boleh orang baca Al-Fatihah menghadap ke timur, boleh orang baca Al-Fatihah tanpa berwudu. Kalau memang Al-Fatihah itu boleh dilakukan dalam kondisi semacam itu, maka sujud tilawah pun berarti boleh dilakukan dengan kondisi semacam itu, karena sama-sama bagian sholat tapi bukan sholat. Wallahu a'lam. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini, semoga ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.